Kabar menyebar dengan cepat. Para warga desa yang tadinya curiga mulai berkerumun di luar bangunan. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri orang-orang sakit keluar dengan tubuh sehat. Sorot mata mereka yang tadinya penuh curiga dan kebencian, kini berubah menjadi rasa kagum. Agnes melambaikan tangan dan tersenyum hangat. Aku hanya menjalankan perintah pemimpin kami, Ksatria Kailo. Mata rakyat pun serempak beralih pada sosok sang pemimpin Ksatria Hitam. Rumor tentangnya selama ini begitu kelam. Ksatria gila yang haus darah, monster berwujud manusia. Namun yang mereka lihat sekarang hanyalah seorang ksatria muda dengan wajah tegas dan penuh wibawa. Namun di tengah euforia itu, seorang prajurit mendekat. "Komandan, bagaimana dengan persediaan air minum? Kalau tidak segera diatasi, kita akan menghadapi masalah besar." Kailo menghela nafas panjang. Dia hampir lupa tujuan awalnya. "Bawa aku ke sungai. Aku perlu melihat langsung seberapa parah kerusakannya." Kailo menoleh sekilas pada Agnes. Pandangannya penuh rasa waspada. Dia tahu, jika tadi putri mengeluarkan kekuatan sebesar itu, seharusnya tubuhnya sudah kehabisan energi. Namun wajah Agnes masih terlihat tenang, bahkan mungkin terlalu tenang. Sihir pemurnian itu sendiri tidak terlalu banyak menguras stamina, tapi dia menyembuhkan begitu banyak orang sekaligus. Kailo melihat sudut bibir Agnes yang bergetar, dan dia mengajukan pertanyaan yang tidak jelas. Bibir Agnes sebenarnya bergetar karena dia menahan tawa, tapi dia tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. "Oh, aku merasa pusing." Agnes kemudian bersandar, meraih lengan Kailo, dan menyandarkan kepalanya di bahu pria itu. Terkejut dengan sentuhan mendadak, wajah Kailo langsung memucat. Dia tidak malu karena kontak fisik, melainkan cemas karena keselamatan sang putri mungkin dalam bahaya. Orang-orang yang melihat juga menatap sang putri dengan mata penuh kekhawatiran. "Pindahkan yang mulia sekarang," ucap Kailo. Saking paniknya, Kailo bahkan tidak sadar telah mengubah gelar sebutannya untuk Agnes. Namun Agnes langsung menepis tangannya dan berkata, "Tidak perlu. Aku hanya perlu istirahat sebentar. Ayo kita pergi ke sungai." Kailo menatap Agnes dengan mata bingung. Ini tidak mungkin dilanjutkan. Agnes memegang lengannya dan menyandarkan kepala di bahunya. Mustahil untuk berjalan seperti itu. Kailo pun mengerti maksud Agnes. Mungkin dia ingin diangkat seperti seorang pelayan yang menggendong tuannya. Agnes adalah anggota keluarga kerajaan sejati. Kailo pun tidak punya pilihan selain menopang punggung Agnes dan memasukkan lengannya di bawah lututnya, mengangkatnya seperti seorang putri. Agnes yang hanya berharap mendapat sedikit bantuan, terkejut saat Kailo tiba-tiba mengangkatnya dengan cara seperti itu. Rasa malu itu hanya sesaat, tapi dalam hati dia berteriak kegirangan. Agnes secara alami melingkarkan lengannya di leher Kailo. Tiba-tiba wajah mereka menjadi lebih dekat satu sama lain. "Apa kau baik-baik saja?" tanya Kailo pada Agnes yang matanya terpejam. Rasa pusingnya terlihat sangat parah. Namun batin Kailo, dia jauh lebih ringan dari yang aku kira. Untuk pertama kalinya Kailo berpikir, bagaimanapun jahatnya sang putri, dia pada akhirnya adalah seorang wanita yang rapuh. Agnes memiliki tubuh rapuh yang hanya bergantung pada dirinya sendiri. Entah mengapa, Kailo merasakan lehernya bergetar. Sementara itu, Agnes yang memejamkan mata, menekan pipinya lebih dekat ke bahu Kailo yang kuat dan menikmati momen ini. Tubuh Kailo yang terlatih di medan perang yang sekeras batu. Baunya sangat harum, pikir Agnes. Sayangnya, langkah Kailo sangat cepat dan lebar. Mereka tiba di dekat sungai dalam sekejap. Kailo dengan hati-hati menurunkan Agnes. "Sayang sekali," batin Agnes. Dia mendesah dan pura-pura masih pusing. Kepala desa dan para prajurit menatap sungai dengan ekspresi terkejut. "Ini menjadi lebih parah dibandingkan tadi pagi," ucap kepala desa dengan suara putus asa. Sungai besar dan bersih yang dulunya kebanggaan desa, kini tercemar oleh darah monster. Airnya berwarna merah cerah dan berbau busuk. Kailo menatap air sungai dengan ekspresi serius. Apakah ini masih bisa dimurnikan? Kailo menatap Agnes dengan cemas. Agnes juga menatap sungai dengan ekspresi serius dan memberi instruksi kepada prajurit.
Ambil air dari sungai, aku akan mencobanya. Prajurit itu bergegas turun, membawa ember kayu di sampingnya. Ember yang penuh dengan cairan yang berbau amis. Agnes memejamkan mata dan mengulurkan tangannya. Cahaya biru mengalir dari ujung jari-jarinya yang ramping. Cahaya biru itu mengalir ke dalam air di ember dan menciptakan gelembung-gelembung. Setelah gelembung itu menghilang bersama dengan lingkaran cahaya itu, hanya air bersih yang murni yang tersisa. Kepala desa berseru penuh harap dan memeriksa air bersih itu. Tidak ada bau darah sama sekali. Dia terlihat sangat senang setelah minum air untuk pertama kalinya dalam 2 hari. Masih bisa dimurnikan, tapi ini hanya cukup untuk konsumsi darurat. Pada akhirnya, sumber aliran air yang ada di hulu harus kita murnikan. Kylo mengangguk pada perkataan Agnes. Pertama, kumpulkan penduduk desa dan para prajurit, dan minta mereka mengambil air dan membawanya. Agnes tidak menyanyiakan situasi di mana ia ditinggalkan berdua saja bersama Kylo. Agnes berpura-pura pusing lagi, bersandar ke tubuh Kylo. Kenyataannya, dia sangat sehat. Sampai-sampai khawatir jika berpura-pura lemah akan terlihat tidak alami. Apa kau pusing lagi? Kylo terkejut dan membantunya berdiri. Agnes secara alami melingkarkan tangannya di lehernya, seolah meminta pelukan lagi. Dengan ekspresi bingung, Kylo menggendong Agnes seperti seorang putri lagi. Sejujurnya, Kylo merasa terkejut. Putri Agnes yang asli akan tersinggung hanya dengan melakukan kontak mata dengannya. Tapi sekarang tidak hanya bisa bercakap-cakap dengan nyaman seperti ini, dia bahkan bersandar pada tubuhnya. Meskipun ia hanya diperlakukan seperti pelayan, namun ada sedikit rasa kepahlawanan dalam hatinya. Tapi bukankah dia memeluk lehernya terlalu erat? Kylo merasakan keputusasaan di lengannya yang kurus, sampai-sampai dia merasa kasihan padanya. Putri Agnes mungkin berada dalam kondisi yang sangat sulit saat ini, sehingga ia bahkan tidak tahu siapa yang dia peluk. Kylo merasa kagum pada Agnes. Dia pikir dia tidak tahu apa-apa kecuali dirinya sendiri, tetapi ternyata dia lebih bertanggung jawab dari yang Kylo duga. Sedangkan Agnes, dia hanya menikmati aroma Kylo dan merasakan ototnya yang kuat, tanpa tahu bahwa pendapat Kylo tentang dirinya telah sedikit berubah. Kylo menurunkannya di tengah tempat penampungan dan pergi bersama prajuritnya untuk mengambil air. Agnes duduk di kursi yang orang-orang bawakan untuknya dan menunggu ember diisi dengan darah. Anak-anak menatap Agnes dengan rasa ingin tahu dan kasih sayang. Ketika persiapan selesai, Agnes mengulurkan tangannya lagi. Para penduduk desa menyaksikan dengan mata terbelalak, seolah mereka tidak ingin melewatkan momen ini. Sangat jarang bisa melihat sihir di depan mata. Mulai hari ini, setidaknya di mata penduduk desa, Agnes tidak berbeda dengan malaikat. Ketika sihir pemurnian selesai, air bersih menyambut mereka. Orang-orang yang telah haus selama 2 hari berbaris untuk mendapatkan air minum. Apa kau baik-baik saja? Kylo mendekati Agnes dan bertanya. Agnes tidak menyanyiakan kesempatan dan mencoba bersandar ke lengannya, berpura-pura pusing. Namun, kali ini nyata. Agnes jatuh ke tanah, merasakan kepalanya berputar. Putri! Kylo terkejut dan segera menopang Agnes. Perasaan tidak menyenangkan menyelimutinya saat ia menggendong tubuh Agnes yang lemas. Saat Kylo panik, Anna yang sudah berada di sampingnya berkata, "Dia terlihat seperti tertidur, Komandan." Apa? Kylo akhirnya sadar. Dia menunduk dan melihat Agnes dalam pelukannya, bernafas lembut seolah benar-benar tertidur. Dia pasti sangat lelah, kata Kylo. Kylo menenangkan jantungnya yang berdebar kencang dan menghela nafas lega. Agnes yang berada dalam pelukannya menggeliat seolah mencari posisi yang lebih nyaman. Dirikan barak segera, perintah Kylo. Karena tidak ada cukup bangunan di tempat penampungan untuk para kesatria dan prajurit beristirahat, barak didirikan di ruang kosong. Kylo yang harus menggendong Agnes sepanjang waktu, masuk ke dalam begitu barak selesai diatur. Dia menghela nafas lega saat merebahkan Agnes di ranjang yang dilapisi wol tebal. Kylo menatap wajah Agnes yang tertidur dengan damai. Dia tampak seperti seorang malaikat yang sangat mulia. Namun Kylo tahu betapa beracunnya mata yang tertutup itu, dan betapa tajamnya kata-kata yang diucapkan oleh mulutnya. Entah kenapa, pada saat itu,
Dia sama sekali tidak bisa mengingat tatapan dan kata-kata yang telah diberikan Agnes kepadanya. Meskipun belum lama ini, dia merasa sengsara dan gemetar karena dipermalukan olehnya. Kylo? Agnes yang tertidur memanggil namanya. Kylo berhenti karena terkejut. Jantungnya berdebar kencang. Kau memanggil namaku dalam tidurmu? Kenapa? Dahi Kylo berkerut pada kata-kata pendek yang mengikuti. Setelah Kylo, apa yang kau katakan? Kutu. Batinnya, tentu saja itu yang paling mungkin. Wanita ini memperlakukannya seperti kutu, bahkan dalam mimpinya. Kylo menatapnya dengan ekspresi kaget, lalu segera meninggalkan barak. Sementara itu, dalam mimpinya, Agnes melamar Kylo. Kylo, maukah kau menikah denganku? Sayangnya, dalam mimpinya Kylo menolak lamarannya. Itu benar-benar mimpi buruk. Pagi-pagi keesokan harinya, Agnes bangun dengan menguap panjang. Mungkin karena semalam dia tidur dengan nyenyak, tubuhnya terasa sangat segar. Setelah membersihkan tubuhnya dengan sihir pemurnian, dia keluar dari barak, melihat orang-orang bergerak sibuk sejak fajar. Para prajurit dan juga penduduk tempat penampungan menyambutnya dan tersenyum hangat padanya. Dia tidak percaya orang-orang menjadi begitu baik hanya dalam satu hari. Berperan sebagai malaikat, berhasil, pikir Agnes. Lalu dia mulai berjalan. Tempat yang dia tuju tepat di sebelahnya, di sekitar barak Kylo. Apakah Anda sudah bangun? Iya. Kalau begitu bersiaplah. Kita akan langsung pergi untuk mencari daerah yang masih dikendalikan monster. Baik, Komandan. Untuk beberapa alasan, nada dan ekspresi Kylo terasa dingin. Tetapi Agnes mengira itu hanya karena suasana hatinya. Para kesatria hitam telah selesai bersiap. Mereka harus melenyapkan sisa-sisa monster dan mengembalikan rumah penduduk. Ada 4 kesatria elit yang bertarung melawan iblis. Jadi para prajurit memutuskan untuk tetap di sini dan melindungi penduduk di tempat penampungan. Setelah berjalan sebentar, Agnes bisa melihat sebuah area di kejauhan. Anna dan Victor tersenyum lebar sambil mengangkat senjata mereka. Apa-apaan ini? Ketika kamu pergi untuk membunuh monster, apakah kalian benar-benar menyukainya? Seolah-olah akan pergi kencan. Tapi Agnes juga bersemangat. Tentu saja, aku juga kencan sungguhan dengan Kylo. Ketika mereka sampai di pintu masuk, golem sihir besar terlihat. Sebuah mantra kontrol ditempatkan di seluruh desa melalui golem sihir ini. Keamanannya jauh lebih ketat daripada area A15 yang Agnes kunjungi terakhir kali. Monster di dalam sama sekali tidak bisa keluar. Di depan pintu, Kylo mengangkat kartu keamanannya dan melewati beberapa prosedur pembukaan. Mari kita bagi menjadi 2 tim dan mencari, kata Kylo. Dalam hati, dia ingin pergi sendirian dan mengirim 3 lainnya bersama. Tapi, bisakah Hana dan Victor melindungi sang putri? Victor Craven memiliki sifat keras kepala. Dia adalah manusia yang suka memipihkan tubuh monster setipis kertas dengan palunya. Saat ia berkonsentrasi pada hal ini, jelas dia tidak akan tahu apakah sang putri dalam bahaya atau tidak. Anna Montrose adalah tipe orang yang menikmati darah. Ketika dia berburu monster, dia cekikikan dan menikmati pesta darah. Jadi, mungkin dia tidak akan peduli dengan sang putri. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain mengklaim dirinya sebagai pengasuh untuk putri yang menjengkelkan itu. Lady Shen akan pergi bersamaku. 2 lainnya pergi ke arah sana. Ketika misi selesai, hubungi melalui radio. Baik, Komandan. Perhatikan dengan cermat di setiap sudut dan celah. Anna dan Victor menuju ke satu arah seolah-olah mereka telah menunggu saat itu. Melihat kedua orang itu, Agnes teringat 2 siswa sekolah dasar yang melarikan diri menuju tempat bermain. Secara alami, Agnes ditinggalkan berdua dengan Kylo. Kylo melirik Agnes dan kuda putih dengan ragu-ragu. Kuda hitam yang dia tunggangi adalah kuda yang dioptimalkan untuk pertempuran, bahkan di medan perang. Di sisi lain, meskipun kuda yang ditunggangi Agnes adalah kuda perang, itu tidak cocok untuk pertempuran. Kylo membuat keputusan dalam benaknya dan berbicara. Kudamu mungkin tidak cocok untuk pertempuran, jadi naiklah bersamaku. Mata Agnes melebar mendengar kata-kata itu.
Kylo mengira Agnes tidak senang dan tidak bisa menahan kegelisahannya. Agnes mungkin membencinya, tapi jujur, Kylo juga membencinya. Tapi tidak peduli seberapa besar dia membencinya, itu adalah perannya untuk memastikan Agnes tidak terluka. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Komandan? Ikat kudamu di pintu masuk di luar tenda. Agnes tertawa sendiri dan melompat dari kudanya. Kemudian dia membelai kepala kuda putih itu. Tunggu di sini ya, kakakmu ini akan datang setelah selesai berkencan. Agnes memegang tangan Kylo dan naik ke kudanya. Kylo dengan cekatan memposisikan dirinya di belakangnya. Pelukan dari belakang itu gila. Jantung Agnes berdebar kencang saat dia merasakan tubuh Kylo yang keras tepat di belakang punggungnya. Mengapa nafasku menjadi begitu berat, seperti orang mesum setiap kali aku melakukan kontak fisik? Sedangkan Kylo yang memegang kendali, dia sangat fokus pada pencarian dan mengarahkan kudanya. Namun, mungkin karena Agnes ada di depannya, dia sedikit terusik. Aroma harum tercium dari sang putri. Itu adalah aroma tubuh yang berbeda dari pria. Kylo merasa malu dengan situasi ini, karena dia belum pernah mencium aroma tubuh wanita sebelumnya. Tubuh lembut Agnes terus menyentuh dadanya. Akhirnya, Kylo berhenti di depan sebuah hutan kecil di dalam desa. Mulai dari sini kita akan berjalan kaki dan mencari, kata Kylo. Apakah kita mencari di hutan? Ya, kemungkinan besar monster yang memiliki insting liar akan bersembunyi di hutan. Baiklah. Kylo mengelurkan tangannya seolah menyuruh Agnes turun. Agnes melihat kuda itu dengan prihatin saat dia mencoba untuk tidak terburu-buru. Lalu, bagaimana jika monster muncul dan menyerang? Ini adalah kuda yang dikhususkan untuk pertempuran. Dia tidak bisa dibunuh oleh monster atau sejenisnya. Jika berbahaya, dia akan lari ke arah pintu masuk dengan sendirinya. Ayo pergi. Kylo dengan tegas mengambil langkah pertama. Agnes bergegas mengikutinya, berpikir dia mungkin akan meninggalkannya. Kylo terus menenangkan perutnya yang panas yang sudah lama kosong. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia melakukan kontak sedekat ini dengan seorang wanita. Dia tidak menyukai fenomena tubuhnya yang secara alami menjadi panas. Dia merasa jijik dengan tubuhnya sendiri dan kesal pada saat yang sama. Bahkan wanita itu adalah wanita yang merayu Raymond Spencer, orang yang paling dia benci. Tapi kenapa aku yang menjadi pengasuh sang putri? Seharusnya ini adalah pekerjaan Raymond Spencer. Dia merasa kotor karena merasa telah mengambil alih pekerjaan merepotkan Raymond Spencer. Sebuah suara samar datang dari belakangnya. Kylo menoleh dengan terkejut. Agnes yang mengikutinya tepat di belakang menjadi pucat. Komandan, apakah ada ranjau darat di sini? Aku pikir aku menginjak sesuatu. Tanya Agnes. Tidak mungkin, batin Kylo. Kylo mengulurkan tangannya dengan wajah pucat. Jangan angkat kakimu. Kylo meraih lengannya. Pada saat yang sama, tubuh kedua orang itu menghilang dari hutan dan berpindah ke ruang lain. Itu adalah ruangan yang sangat gelap. Sialan. Ketika Agnes mendengar kutukan Kylo yang rendah, pandangannya menjadi kabur. Ruangan itu sangat gelap, tidak ada yang bisa dilihat. Apakah aku benar-benar anak nakal? Agnes samar-samar ingat bahwa di versi novelnya ada sebuah jebakan ranjau yang dibuat oleh iblis dan disebarkan oleh monster. Selama perang, monster menggunakan ranjau ini untuk memisahkan pasukan tentara kekaisaran. Kesatria yang menginjak ranjau langsung diangkut ke ruang lain dan dipisahkan dari pertempuran. Kesatria akan ketakutan dalam waktu yang cukup lama tanpa mengetahui apa yang terjadi di luar sana. Untungnya tidak ada resiko kehilangan nyawa di ruangan ini. Bukankah di sini agak sempit? Agnes menyadari bahwa tubuhnya menempel pada Kylo. Ketika dia mengangkat kepalanya sedikit, dia melihat dada Kylo dengan seragamnya. Dia tidak bisa melihat apa-apa, jadi dia tidak tahu seberapa sempit ruangan itu. Tapi itu cukup sempit untuk kedua orang itu saling menempel dan tidak punya ruang untuk bergerak. Agnes bertanya dengan hati-hati, apa tidak ada monster di sini? Iya, kalau begitu berapa lama kita harus berada di sini? Sekitar 30 menit, 20 menit jika kau beruntung. Kylo menjawab dengan suara hampa. Agnes tidak percaya keberuntungan yang tiba-tiba datang padanya. Apakah ini pengalaman merasakan surga selama 30 menit?
Meskipun aku tidak hidup dengan sangat baik, aku sangat berterima kasih padamu, Dewa. Agnes mengajukan satu pertanyaan lagi. Apakah tempat ini benar-benar sesempit ini, Komandan? Iya, Kylo berharap Agnes diam saja. Itu karena setiap kali dia berbicara, nafas yang menggelitik itu menyentuh di area sekitar dadanya. Memang tidak ada bahaya di sini. Tapi jika sang putri terjebak di sini sendirian tanpa tahu kapan dia bisa keluar, karena hatinya sangat lemah, mungkin dia akan pingsan karena terkejut. Bagaimanapun, dia adalah putri kesayangan kaisar. Jadi bahkan jika dia kesal, dia harus bertindak sebagai pengasuhnya sampai akhir. Tapi ada satu hal yang dia lupakan. Tempat ini sangat sempit. Sangat memalukan melihat dua orang dewasa, pria dan wanita saling menempel. Agnes benar-benar terjebak dalam pelukannya. Dalam upaya putus asa untuk menghindari menyentuh Agnes, dia menekan tubuhnya ke dinding di belakangnya sebanyak mungkin. Meskipun demikian, tubuh pria dan wanita itu tidak terpisah. Aku bisa gila. Kylo benar-benar sekarat. Dia tidak bisa mengingat kapan terakhir kali dia gugup seperti ini. Dia bahkan tidak segugup itu ketika dia mencoba memaksakan diri untuk unggul di medan perang. Panas berkumpul di kepalanya dan keringat dingin membasahi kulit kepalanya. Dia bahkan mencoba menahan nafasnya. Namun, Agnes menggeliat seolah merasa dia tidak nyaman. Sial, tolong diamlah. Bukan berarti dia tidak mengerti ketidaknyamanan itu. Setelah dia keluar dari sini, dia mungkin akan menampar wajahnya. Mungkin yang paling ringan adalah tuduhan menghina keluarga kerajaan. Kylo menutup matanya rapat-rapat karena frustasi. Dia bahkan takut sang putri mungkin akan mengkritik soal bau badan. Karena dia telah menjalani hidup yang diabaikan di sana-sini, dia dipenuhi dengan rasa rendah diri. Dia benar-benar muak direndahkan. Agnes berbisik dengan suara rendah. Aku sedikit pusing, maaf, tapi bisakah aku bersandar padamu sebentar, Komandan? Dahi Kylo langsung berkerut. Tetapi menilai dari suaranya, sepertinya dia benar-benar akan pingsan kapan saja. Karena dia telah menyaksikan Agnes pingsan tepat di bawah hidungnya kemarin, dia tidak punya alasan untuk menolak. Begitu Kylo memberi izin, Agnes meletakkan kepalanya di dada Kylo. Kemudian, seolah-olah dia mencoba mencari posisi yang nyaman, dia bergerak dan meletakkan salah satu telinganya di dada Kylo. Kylo menutup matanya rapat-rapat. Tubuhnya terasa aneh. Sebagai seseorang yang belum pernah berhubungan dengan wanita sebelumnya, dia tidak bisa memahami panas yang naik di tubuhnya.